Shalom para heroes, dimanapun Anda berada, di kota mana Anda sedang berada saat ini. Dan saya ingin ada di sini untuk memberikan makanan rohani tentang bertumbuh. Kita sebagai para heroes itu sangat penting sekali untuk kita bisa bertumbuh. Saudara tahu ulat itu kan jelek, kotor, geli. Dan kalau misal orang melihat ulat tersebut, orang pada gigu. You know gigu? Dan seakan-akan tidak ada orang mau dekat sama itu ulat. Tapi satu hal, ulat itu tidak punya destiny-nya begitu. Ulat itu punya destiny yang berbeda, masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa. Jadi seekor kupu-kupu, dia punya sayap yang indah, dia bisa terbang, tidak di tanah, makan kotor-kotor, dia bisa melihat keindahan. Dan bagaimana caranya supaya bisa menjadi seekor kupu-kupu? Satu, yaitu adalah jadi kepompong. Dan kepompong itu satu momen dia harus diam, dan kemudian dia menarik saudara. Hal ini kan sama seperti sedang kita alami, dimana kita biasanya mau untuk bisa punya masa depan yang baik. Dan kita tahu bahwa destiny kita bukan ada di tanah, bukan jelek, bukan kotor. Orang kalau dekat sama kita, orang pada takut, geli, dan gigu sama kita. Saya ingin menunjukkan bahwa saudara semua sebagai para heroes, Anda punya masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau bisa terbang tinggi, engkau bisa berkarya, engkau bisa berprestasi. Dimana kepompong itu diam. Saat ini sama dalam kehidupan kita, kita sedang didiamkan. Anda di rumah sulit untuk kerja karena kerjaan juga pada tutup. Dan jangan bingung saudara, jangan khawatir. Tapi satu hal yang saya tunjukkan pada saudara, Anda punya masa depan yang luar biasa. Setelah ini selesai, saudara semua akan naik level. Sebagai pahlawan Kristus yang mencetak sejarah, engkau akan naik level. Are you ready for going to the next level? Nah, jadilah kepompong. Saat ini kita jadi kepompong saudara di rumah, dan tidak bisa kemana-mana, mau ketemu sama teman pun juga susah. Lalu yang terjadi, saudara tahu kepompong itu ada growth di dalamnya, ada pertumbuhan yang terjadi di sana. Dia bukan cuma diam saja, tetapi dia bertumbuh di dalamnya. Sama dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita di rumah, dan saat ini kita sedang tidak bisa mau kemana-mana, tapi satu hal, bertumbuh di rumah. Apa yang bertumbuh? Bertumbuh hubungan dengan orang tua, bertumbuh hubungan dengan pasangan kita kalau sudah menikah, heroes yang sudah marriage, ya bertumbuh dengan pasangan saudara, karena pasangan Anda itu ada di hidup saudara untuk membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan. Itulah salah satu tanda di mana kita melihat ini loh jodoh dari Tuhan. Nanti kita bahas next time. Tapi satu hal, ada sebuah pertumbuhan yang terjadi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda cuma makan, tidur, main, bangun, dan besoknya juga seperti itu? No. Ada pertumbuhan terjadi. Saya mau berkata, waktunya manusia roh Anda bertumbuh. Ya, sekarang ini adalah sebuah momen di mana manusia roh kita ini harusnya bertumbuh, saudara. Dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh kita itu roh huruf kecil. Roh Tuhan itu roh huruf besar. Waktunya manusia rohani kita itu diberi makan oleh Tuhan, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi manusia roh yang mengendalikan hidup kita dan berdampak dengan luar biasa. Bertumbuh saudara. Ada satu ayat begini, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Goliat kan besar secara wujud, tapi kenapa Daud bisa mengalahkan yang tadinya Daud itu kecil, tapi bisa mengalahkan Goliat begitu besar? Saudara tahu, karena manusia rohnya Daud itu lebih besar daripada Goliat punya. Ya, manusia rohnya Daud itu lebih besar, lebih gagah perkasa. Saudara tahu, itulah sebabnya pada saat Daud melihat Goliat, yang dilihat adalah rohnya. Dimana Goliat badannya mungkin besar, tetapi dia tidak ada roh. Rohnya itu kecil. Dan Daud badannya kecil tapi rohnya besar. Sehingga pada saat ada di medan perperangan, roh huruf besar mengalahkan roh huruf kecil. Contoh ini adalah peperangan rohani. Dalam kehidupan kita, saya mau berkata bahwa sekarang waktunya roh saudara itu yang lebih besar. Manusia rohnya itu lebih besar daripada manusia jasmani. Oleh sebab itu,
Saya ingin mengajak saudara, semakin banyak kita ada di rumah untuk membawa kita untuk punya banyak waktu, banyak saat teduh, banyak berdoa, banyak mengenal Tuhan. Saya tahu satu hal, bahwa ada satu pintu yang tertutup, pintu yang lain pasti akan Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Jangan mengandalkan keberhasilan dan kesuksesan kita di masa lalu, karena dalam masa ini ke depan Tuhan akan memberikan potensi yang baru buat Anda, hikmat yang baru buat saudara. Ada sebuah pintu yang akan Tuhan bukakan buat saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara, dan inilah saatnya dimana kita bertumbuh. Ada satu ayat yang menarik, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara begini. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Lihat, bertumbuhlah dalam anugerah. Berarti anugerah itu bisa bertumbuh. Dalam pengetahuan akan Tuhan itu bisa bertumbuh. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, itu saya lihat bertumbuh. Iman kita, cinta kita, pengenalan kita akan Yesus makin bertumbuh. Bagi Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu pada hari ini, pada momen ini, Anda sebagai pahlawan Kristus siap mencetak sejarah. Ayo bertumbuh, men. Waktunya kita bertumbuh. Otot saja bertumbuh. Masa hidup kita cuma stagnan? Tidak ada, tidak boleh. Kita tidak boleh jadi stagnan. Karena begitu pandemi ini selesai, saudara semua akan keluar sebagai pribadi yang gagah perkasa, yang siap menaklukkan dunia. Dan di dalam saudara ada roh Tuhan yang luar biasa. Izinkan roh Tuhan bertumbuh dalam diri saudara, dan engkau akan melihat hasilnya spektakuler dan dahsyat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. History maker adalah bagian hidup kita. Heroes.